Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM. Hilirisasi yang dilakukan secara masif dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menunjukkan hasil signifikan. Pada periode Januari hingga September 2023, realisasi investasi hilirisasi tercatat 266 triliun yang terbagi ke dalam sektor mineral, migas, perkebunan, dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Capaian ini berkontribusi sebesar 25% dari total realisasi investasi. Target kita 1.400 triliun sudah tercapai, alhamdulillah sudah tercapai 1.053,1 triliun rupiah. Tumbuh 18% dibandingkan dengan tahun lalu dan capaiannya sudah mencapai 75,2% dari target 1.400 triliun. Dan penyerapan tenaga kerja kita sudah 1.365.658 orang. Layanan investasi menjadi salah satu faktor penentu dalam meyakinkan investor. Karena itulah, Presiden mengeluarkan peraturan di tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Investasi Kepala BKPM. Inilah yang menjadi dasar pemberian Anugerah Layanan Investasi ALI. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya nggak mau dengar lagi ada yang mempersulit, baik di pusat maupun di daerah. Tidak hanya berkutat pada kuantitas, kualitas investasi juga terus ditingkatkan agar memberikan dampak yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perintah Bapak Presiden adalah salah satu di antara KPI saya itu mendorong investasi yang berkualitas. Salah satu ciri investasi yang berkualitas itu adalah keseimbangan antara PMA PMDN harus terjaga, kemudian investasi antara Jawa dan luar Jawa, kemudian kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Seluruh upaya ini harus dilakukan secara konsisten sebagai syarat bagi Indonesia untuk terus tumbuh dan menjadi negara maju. Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan laporan Menteri Investasi Kepala BKPM kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai
Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pak Wapres, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami mendengar laporan dari Pak Kasat Wapres, Pak Prof. Erani, bahwa sesungguhnya hari ini Bapak agendanya padat. Tapi kehadiran Bapak Wapres memberikan indikasi kecintaan kepada kaum-kaum pelayan investasi yang hadir pada hari ini. Pak Prof. Erani, terima kasih. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, yang insya Allah sebentar akan mendapat penghargaan sebagai kementerian yang paling paten. Aplaus dong untuk Pak Budi. Yang saya hormati Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Azwar Anas, tadi sudah menyampaikan bagi daerah-daerah yang tukinnya belum bagus, ya lobilah sama Pak Azwar Anas, atau mau tambah kuota pegawai negeri, lobby sekarang. Gitu. Bapak Gubernur yang saya hormati, Bupati, Wali Kota yang sempat hadir, perwakilan dari kementerian lembaga yang sempat hadir, Ketua Umum Kadin, dalam hal diwakili oleh Pak Tony Wenas sebagai WKU bidang investasi, kemudian Ketua Umum HIPMI, dan seluruh Kepala DPMPTSP dari provinsi maupun kabupaten yang sempat hadir pada hari ini. Spesial untuk Kepala Dinas DPMPTSP, saya ucapkan terima kasih dan I love you. Ini Pak Wapres, kalau nggak kita sentuh batinnya, bisa-bisa target investasi nggak sampai target. Jadi harus diolah secara baik. Bapak Wapres dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, izinkan kami melaporkan tentang perkembangan dari acara ini. Yang pertama, bahwa PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal. Karena ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP nomor 5 dan PP nomor 6, khususnya terkait dengan pendelegasian kewenangan dalam pemberian izin yang semuanya sudah terkoneksi lewat OSS, Online Single Submission. Karena itu, sejalan dengan itu juga, atas arahan dan perintah dari Bapak Presiden, khususnya tentang Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara Lembaga, PTSP Kabupaten Kota dan Provinsi. Dalam kaitannya dengan itu, saya harus melaporkan kepada Bapak Wapres bahwa investasi kita dari tahun ke tahun berkembang secara baik. 2020 investasi kita 817 triliun. Kemudian perintah Bapak Presiden dan Pak Wapres di tahun 2021 harus 900 triliun. Ini juga pekerjaan yang tidak gampang karena COVID. Tapi alhamdulillah kita mampu merealisasikan sebesar 901 triliun rupiah. Kemudian di 2022 kita mulai transisi agar defisit anggaran kita di bawah 5% dan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, maka salah satu syarat yang diberikan itu adalah harus target investasi kita mencapai 1.200 triliun. Dan alhamdulillah target investasi pada tahun 2022 mencapai 1.207 triliun, melampaui target. Dan itu juga atas kerja keras dari Bapak-Bapak Gubernur, Kementerian Lembaga, Bupati Wali Kota yang didelegasikan kewenangannya kepada DPMPTSP. Kemudian di tahun 2023 syarat untuk pertumbuhan kita juga di atas 5% karena defisit anggaran APBN kita sudah di bawah 3%, harus mencapai 1.400 triliun. Ini juga bukan pekerjaan yang gampang, Bapak Wapres. Jujur bahwa FDI dunia yang paling besar itu adalah masuk di benua Amerika. Yang kedua itu adalah masuk di Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara yang pertama itu yang masuk adalah Singapura.
yang kedua baru Indonesia. Tetapi untuk di sektor real, Indonesia lebih besar daripada Singapura. Dan dari Januari sampai September, target investasi kita sekarang sudah mencapai 1.053,1 triliun rupiah. Saya janji kepada Pak Wapres dan Bapak Ibu semua, saya berani janji ini karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP Kabupaten Kota Provinsi, menyampaikan bahwa insya Allah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Tapi Pak Menpan RB, tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik. Nih. Jadi tukinnya jangan dibuat lambat-lambat teman-teman ini. Karena Kementerian Keuangan itu, ada nggak dari Kementerian Keuangan? Ini biar jelas nih. Kementerian Keuangan itu Pak Wapres, dia akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang. 79% total pendapatan negara itu dari pajak. Dan pajak yang paling besar itu adalah pajak badan. Hulunya yang mengurus mereka datang investor, yang merawat, yang menjaga, itu adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP. Kementerian Keuangan itu bagian ngutip saja. Jadi kalau nggak ada yang mendatangkan, mau ngutip apa? Itu loh. Jadi saya pikir Pak Menpan RB sudah sangat mafhum dengan apa yang saya maksudkan ini. Ini aspirasi dari DPMPTSP soalnya. Bapak Wapres yang saya hormati, saya juga melaporkan di kesempatan yang berbahagia ini tentang doktrin perintah dari Bapak Presiden Pak Wapres yang saya yakini itu pikiran dari Prof. Erani yang sekarang ke satu Wapres tentang ciri investasi yang berkualitas. Ada 4 KPI kami Pak Wapres utama. Yang pertama itu adalah tentang investasi yang masuk harus ada keseimbangan antara PMA dan PMDN. Alhamdulillah PMA kita 53%, 53,6% dan PMDN kita itu kurang lebih sekitar 46 sampai 47%. Jadi ada keseimbangan. Yang menarik itu adalah tentang keseimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai 2020 kuartal ketiga, investasi di Pulau Jawa itu lebih besar ketimbang di Jawa. Namun atas dasar perintah Bapak Presiden yang waktu itu dirumuskan oleh Pak Prof. Erani, bahwa dalam rangka mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi harus menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan instrumennya adalah investasi. Dan alhamdulillah sejak 2020 kuartal ketiga sampai 2023 sekarang investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar, sebesar 52% sampai 53%. Jadi tidak ada lagi pemahaman bahwa ini Jawa sentris, enggak lagi Pak Wapres. Tapi memang kocokan racikannya berbeda. Jadi insentif yang kita kasih kalau di luar Pulau Jawa itu lebih besar ketimbang di Jawa. Karena kalau kita memberikan yang sama, saya pikir tidak apple to apple dalam baseline baik dari sisi infrastruktur, SDM maupun kesediaan energi dan berbagai hal-hal lain yang bisa mendorong pertumbuhan di kawasan di luar Jawa. Kami juga ingin melaporkan Pak Wapres, negara-negara mana saja yang masuk investasi di Indonesia. Jadi yang pertama itu masih Singapura Pak Wapres. Singapura yang paling pertama. Tapi kita jangan terkecoh dengan Singapura. Karena tim saya, tim intelijen saya mengatakan bahwa ini sebagian bukan uang orang Singapura saja. Tapi uang orang Indonesia yang ditaruh di Singapura. Sebagian Singapura dijadikan hub. Habis itu China, Hong Kong, kemudian ada 2 negara Eropa yang masuk, Amerika Serikat yang sejak 2019, 2020, 2021 tidak pernah menjadi 4-5 besar, sekarang udah masuk. Mana Pak Tony Wenas tadi? Jadi Pak Tony sampaikan kepada Dubes Amerika, nggak benar itu kalau kita nggak urus Amerika, kita urus baik-baik juga. Makanya mereka sudah masuk di 5-6 besar di Indonesia.
Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu negara yang menjadi prioritas kita. Kita mengurus semuanya, yang penting sesuai dengan undang-undang. Bapak Wapres yang kami hormati, hilirisasi menjadi bagian terpenting yang menjadi arah kebijakan kita ke depan. Masih tetap, kita membutuhkan investasi sampai dengan 2040 menuju ke Indonesia emas, itu kurang lebih sekitar 545,3 miliar US dollar. Data ini kita buat roadmap untuk bagaimana Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah untuk menuju kepada GDP kita menjadi 6 besar di dunia pada 2045. Instrumennya salah satu adalah hilirisasi, dan ini dari 21 sektor, 8 sektor prioritas dari 21 komoditas. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Ini sudah semi FS, Prof Erani sudah semi FS. Jadi kalau dulu orang datang ke negara kita Pak Wapres, kita seperti tiba saat tiba akal menceritakan tentang Indonesia kaya, punya pulau 17.000 lebih, tapi nggak jelas apa yang kita mau dorong. Nah, kalau sekarang sudah jelas, mau investasi di mana, gas di mana, berapa investasinya, berapa IRR-nya, aturan apa yang akan kita kasih, semuanya sudah ada. Terakhir kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa tim penilai ini terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Bidang Kemaritiman, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kabinet, kemudian Badan Pengawas Keuangan, KPK, kemudian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Dunia Usaha dalam hal ini HIPMI. Jadi tim ini sangat independen. Saya sering di lobi-lobi juga sama daerah Pak Wapres. Saya bilang susah di lobi karena timnya ini bukan saya yang pegang. Saya bagian membacakan apa yang ada di dalam penilaian ini. Jadi sekali lagi bagi daerah dan atau kementerian yang dapat, itu bukan karena hasil subjektivitas dari tim Kementerian Investasi, tapi juga bertanggung jawab ini adalah Pak Menpan RB dan Mendagri yang menjadi bagian daripada tim penilaian ini. Adapun yang mendapat itu yang pertama adalah 3 kementerian lembaga, 3 pemerintah provinsi terbaik, 3 pemerintah kabupaten terbaik, 3 pemerintah kota terbaik, serta 3 penghargaan khusus pada pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia. Ini bukan menterinya karena orang timur, bukan. Agak nepotisme sedikit juga ini Pak Wapres soalnya. Kalau enggak begitu kapan lagi kira-kira kan? Ya dikit-dikit lah, enggak apa-apa. Hanya itu saya pikir yang penting kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden. Kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden kiranya bisa memberikan sambutan, memberikan arahan kepada kami, khususnya terkait dengan DPPTSP. OSS sudah berjalan tapi belum maksimal karena memang masih ada bagian yang harus kita selesaikan, yaitu PBG dan RKPPR. Ini domainnya ada di Kementerian ATR BPN dan Kementerian Dalam Negeri yang harusnya sistemnya harus terkonek dengan kita. Tapi itu jangan kita saling menyalahkan, kalau ada salah itu salah Menteri Investasi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita di acara utama hari ini, yaitu penganugerahan kepada para pemberi layanan investasi terbaik di tahun ini. Izinkan kami untuk menyampaikan nominasi dari setiap kategorinya. Yang pertama, Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori kota. Dan ini dia nominasinya. Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori kota. Nomininya adalah Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Surabaya,
Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Tegal. Baik, dan selanjutnya untuk kategori kabupaten, nominasinya adalah Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Kabupaten. Nominenya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Kabupaten Darmasraya, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Sragen. Baik, selanjutnya adalah kategori provinsi dan ini dia nominasinya. Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Provinsi. Nomininya adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. berikut ya untuk kategori kementerian lembaga, nominasinya adalah Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Kementerian atau Lembaga. Nominenya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian. Itu dia para nominasi dari setiap kategori. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Dan kini saatnya kita akan mengumumkan para pemenang Anugerah Layanan Investasi tahun 2023. Kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk naik ke atas panggung. Sebelum kami mengumumkan pemenang terbaik, kami akan mengumumkan pemberian penghargaan khusus kepada pemerintah daerah di kawasan Timur Indonesia. Baik hadirin, penghargaan khusus kawasan Timur Indonesia. Selamat kepada Anugerah Layanan Investasi 2023, Penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia, Pemerintah Kota Ambon, Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk Anugerah Layanan Investasi 2023, kategori Kota. Selamat kepada Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Kota terbaik ketiga, Pemerintah Kota Manado. Terbaik kedua, Pemerintah Kota Surabaya. Terbaik pertama, Pemerintah Kota Surakarta. Baik hadirin, kita beralih ke kategori berikutnya, kategori Kabupaten. Selamat kepada Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Kabupaten. Terbaik ketiga, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Terbaik kedua, Pemerintah Kabupaten Siak. Terbaik pertama, Pemerintah Kabupaten Sragen. Kita menuju ke kategori selanjutnya yaitu kategori Provinsi. Kami ucapkan selamat kepada
Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori Provinsi. Terbaik ketiga, Pemerintah Provinsi Maluku. Terbaik kedua, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terbaik pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik, setelah kategori provinsi, kita beralih ke kategori berikutnya, adalah kategori kementerian lembaga. Selamat kepada Anugerah Layanan Investasi 2023 kategori kementerian atau lembaga. Terbaik ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terbaik kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terbaik pertama, Kementerian Perhubungan. Selanjutnya mohon berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkenan menyerahkan trofi kepada para pemenang terbaik. Penerima trofi untuk penghargaan khusus kawasan Timur Indonesia diberikan kepada pejabat Wali Kota Ambon, Wakil Bupati Merauke, dan juga diberikan kepada Gubernur Maluku Utara. Kategori berikutnya untuk kabupaten diberikan kepada terbaik ketiga, Bupati Kota Waringin Timur, Wakil Bupati Siak, terbaik kedua, dan terbaik pertama Bupati Sragen. Selanjutnya, untuk kategori kementerian atau lembaga diberikan kepada terbaik ketiga, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terbaik kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan terbaik pertama, Menteri Perhubungan. Selanjutnya untuk kategori provinsi, terbaik ketiga, Provinsi Maluku. Terbaik kedua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terbaik pertama diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya beralih ke kategori kota, diberikan kepada terbaik ketiga Wakil Wali Kota Manado. Terbaik kedua Wakil Wali Kota Surabaya. Dan terbaik pertama kepada Wakil Wali Kota Surakarta. Dilanjutkan dengan foto bersama, mohon izin dalam 2 kali kesempatan. Saya pandu hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, untuk foto kedua silahkan untuk diangkat trofinya. Izin Bapak dan Ibu. Baik, 3, 2, 1. Kita berikan sekali lagi apresiasi yang meriah, kami ucapkan selamat. Baik, terima kasih. Dan kami ucapkan selamat kepada penerima trofi.